Ini adalah sebuah hutan yang keberadaannya tidak akan kalian temukan di dalam peta manapun. Konon katanya hutan tersebut memiliki daya tarik yang menggoda dan setelah itu menyesatkan orang-orang yang masuk ke dalamnya sehingga tidak bisa keluar. Ditampilkan seorang pria yang sedang berlari mencoba mencari jalan keluar dari hutan. Waktu seolah berhenti yang mana terlihat pada jam tangan si pria dan sepertinya dia terus kembali ke tempat yang sama ditandai oleh rambu-rambu yang serupa tapi memiliki nomor yang berbeda. Sekelompok burung berterbangan dan membuat si pria menyadari bahwa hari sudah semakin gelap. Dia pun mencoba memanjat pohon sepertinya untuk berlindung, namun sangat disayangkan dahannya patah sehingga membuat pria itu jatuh dan tiba-tiba ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tidak perlu menjadi orang lain agar menarik, tapi jadilah diri sendiri yang terus berkembang untuk menjadi lebih baik. Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul The Watchers. Film ini dirilis pada tahun 2024, disutradarai oleh Isyana Naik Shyamalan, serta para karakternya diperankan oleh bintang film yang mungkin sudah kalian kenal. Baik, daripada kelamaan, langsung saja kopinya disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Film ini dimulai dengan menampilkan seorang gadis murung bernama Mina yang bekerja di sebuah toko hewan peliharaan atau pet shop. Pada suatu siang, ketika beristirahat, Mina mendapat teguran karena merokok sembarangan. Lalu gadis itu pun diperkenalkan kepada burung. Maksud saya, seekor burung parkit emas, serta diberikan sebuah tugas untuk melakukan perjalanan membawa hewan itu ke penangkaran di kota kecil. Mina sama sekali tidak keberatan, tapi sebelum melakukan perjalanan, pada malam hari, Mina meminta parkit emas itu menunggu di apartemen karena dirinya ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan untuk melupakan kematian sang ibu yang terjadi di hari itu, 15 tahun yang lalu. Dia mengenakan wig, berdandan, dan kemudian pergi ke sebuah bar dengan nama dan profesi palsu hanya untuk menjalin hubungan dengan seorang pria yang terjadi di malam itu saja. Keesokan harinya, Mina memulai perjalanan dengan suatu permohonan meminta parkit untuk tidak menghakimi atas apa yang dilakukan Mina semalam. Karena menurut Mina, tidak akan ada orang yang menyukai jika dia menggunakan identitas yang sebenarnya. Mina kemudian meninggalkan kota itu dengan mobil sewaan melewati pedesaan, serta tidak lupa melakukan pengisian bahan bakar. Selama dalam perjalanan, ia mendapat telepon dari seorang gadis yang adalah saudarinya bernama Lucy. Lucy menceritakan tentang acara peringatan kematian ibu mereka serta menyebutkan bahwa 15 tahun sudah mereka tidak bertemu dan berharap Mina baik-baik saja. Mina mengabaikan pesan itu dan bahkan dia tidak peduli pada papan rambu-rambu penunjuk jalan. Akibatnya, beberapa waktu kemudian, Mina pun tanpa sadar memasuki hutan dan sama sekali tidak mengenali daerah itu. Ponsel dan radio pun tiba-tiba bermasalah, ditambah lagi mesin mobilnya mendadak mati. Dan tentu kondisi ini memaksa Mina untuk melanjutkan dengan berjalan kaki. Ya, Mina keluar kendaraan, menemukan tanda dengan tulisan yang cukup menyeramkan dan membuatnya berharap mungkin saja ada orang yang tinggal di sekitar hutan. Untuk mempermudah, Mina menamakan si parkit emas Darwin, nggak pakai Nunes, dan segera menjelajah sembari meminta tolong. Sama sekali tidak ada yang merespon, sehingga Mina pun memutuskan untuk kembali, namun mobilnya hilang bak ditelan bumi. Where's the car? Where is it? Tak punya pilihan, Mina pun kembali menjelajah, yang mana kali ini untuk menemukan jalan keluar. Saat hari semakin gelap, sekelompok burung melintas dengan cepat di atas Mina. Bersamaan dengan itu, dia juga mendengar suara-suara, lalu melihat seorang wanita tua yang berlari cepat. Ya, kalian tidak salah dengar, wanita tua itu berlari, bahkan Mina terlihat sangat kesulitan untuk menyusulnya. Pada akhirnya, wanita itu menawarkan keselamatan, tapi Mina hanya diberikan waktu selama 5 detik untuk memutuskan. Lalu
Wanita tua memperkenalkan diri sebagai Madeline. Di sana juga ada dua orang lainnya, Kiera dan Daniel. Mereka mengatakan bangunan itu adalah tempat berlindung yang disebut kandang atau coop. Keduanya mengaku bernasib sama dengan Mina, tersesat di hutan, dan kini mereka mencoba berlindung dari sesuatu yang mengerikan. Segera Mina diseret untuk berdiri di hadapan cermin dua arah, sembari Madeline menceritakan tentang makhluk misterius yang disebut The Watchers. Mereka datang setiap malam untuk mengawasi lewat jendela dan pergi saat matahari terbit. Madeline kemudian meminta Mina untuk melangkah ke depan agar membuat Watcher senang melihat kehadiran anggota baru dalam pertunjukan tersebut. Welcome to the show. Setelah itu Mina hanya duduk terdiam sembari mengenang kembali sang ibu semalaman. Saat pagi, buru-buru dia pergi meninggalkan coop, mengabaikan peringatan yang diberikan. Lalu saat menjelajah melalui hutan, Mina pun mendengar bisikan dan melihat seorang gadis kecil dari kejauhan. Ketakutan, Mina segera berlari sampai akhirnya mencapai puncak bukit dan mengetahui bahwa diri berada di tengah hutan besar yang ujungnya tidak terlihat sama sekali. Ketika kembali, Madeline memberitahu bahwa mereka semua sebenarnya telah mencoba pergi dari coop, namun tak ada seorang pun yang berhasil. Karena hutan keramat itu seolah menciptakan ilusi yang mengganggu pikiran orang. Selain itu, Madeline juga menjelaskan tentang tanda-tanda yang merupakan landmark berfungsi sebagai pembatas dan menjelaskan bahwa mereka dalam wilayah yang aman, yang jarak tempuhnya kurang lebih setengah hari. Sesuai dengan yang tertulis, siapapun yang melewati batas itu maka dia tidak akan pernah bisa kembali. Tidak ada yang tahu siapa yang memasang tanda-tanda tersebut. Kiera dan Daniel lebih suka menyebutnya sebagai profesor, dan mungkin dia adalah orang yang sama yang membangun coop. Tak ada pilihan lain bagi Mina selain kembali ke coop. Di malam hari, Daniel dengan semangat mengumumkan kepada Watcher bahwa Mina akan bertahan dan selanjutnya mempersilahkan Kiera untuk menari. Beberapa waktu kemudian, mereka menemukan DVD jadul reality show. Mina berniat mengalihkan kebosanan dengan menontonnya, tapi segera terdiam ketika melihat sebuah nama pada bagian belakang kotak. Keesokan harinya, kelompok itu berpencar ke dalam hutan demi menemukan bahan makanan dan Kiera memperkenalkan Mina kepada beberapa tanaman obat. Kiera menjelaskan bahwa Daniel sering mengalami sakit kepala serta menjelaskan tentang pendapat John bahwa Daniel sebenarnya menyukai Kiera. Ngomong-ngomong, John sendiri adalah suami Kiera. Dia pergi meninggalkan coop 6 hari yang lalu demi menemukan jalan keluar, dan sayangnya sampai saat ini masih belum juga kembali. Kiera sepakat dengan Madeline tentang Watcher yang memiliki kemampuan menciptakan ilusi dan membuat orang-orang menjadi gila. Oleh karena itu, sebaiknya mereka harus berhati-hati. Kemudian Kiera pun menunjukkan sebuah lubang atau liang kepada Mina, menjelaskan bahwa ada banyak sekali Watcher yang tinggal di hutan itu dan semuanya terhubung di bawah tanah seperti terowongan, dan di sanalah Watcher berlindung dari cahaya matahari. Yang membuat Mina cukup terkejut adalah Kiera mengakui telah berada di hutan sejak 5 bulan yang lalu, meskipun tidak begitu yakin dengan hitung-hitungannya. Siang hari, ketika kembali, Madeline menjelaskan beberapa peraturan mutlak di coop yang harus dipatuhi. Mereka tidak boleh membelakangi cermin atau jendela, jangan pernah membuka pintu di malam hari, jangan pernah mendekati liang, serta selalu berada di sekitar cahaya. Waktu demi waktu berlalu, Mina yang bosan menyibukkan diri dengan menonton reality show dan menggambar di sebuah buku. Pada suatu malam, dia menatap cermin dan mendengar suara berisik dari luar. Karena penasaran, gadis itu pun mencoba mengetuknya. Tiba-tiba saja, beberapa waktu kemudian, Daniel pergi untuk memeriksa jebakan yang telah disiapkan untuk mengambil seekor hewan, sembari menjelaskan bahwa tugasnya adalah berburu menggantikan John. Mina kali ini ikut bersama Daniel menjelajah hutan, dan dia juga terus dihantui gadis kecil misterius yang sepertinya halusinasi.
Daniel menjelaskan tentang Madeline yang dulunya adalah seorang dosen di sebuah universitas, dan mungkin inilah alasan mengapa wanita itu mengetahui hampir segalanya. Selain itu, Daniel juga mengaku telah berada di hutan selama kurang lebih 8 bulan. Bagi Mina, pengakuan tersebut terdengar sedikit aneh. Bagaimana mungkin setelah begitu lama, Daniel masih belum pernah melihat salah satu dari Watcher. Terungkap bahwa sebenarnya dua muda-mudi itu tidak begitu percaya dengan cerita Madeline, sehingga Mina memutuskan untuk masuk ke dalam liang, mengabaikan aturan dan kekhawatiran Daniel. Dengan menggunakan tali, Mina turun ke liang sembari mendengarkan peringatan dari Daniel yang meminta agar tetap berada di bawah cahaya. Mina masih tetap mengabaikan, lalu menyalakan korek api dan mulai melihat-lihat sekitar sampai akhirnya menemukan banyak benda-benda jadul termasuk koran dari tahun 1992, kamera, dan boneka. Di sana juga ada sepeda dan semuanya dikirim oleh Mina kepada Daniel dengan menggunakan tali. Di saat yang sama, gadis itu mendengar suara-suara dalam kegelapan dan tiba-tiba saja beberapa saat kemudian, Mina menunjukkan kepada Kiera dan Madeline semua barang-barang yang ditemukan tanpa mengatakan dari mana asalnya. Menurut Mina, karena mesin tidak berfungsi, maka sepeda mungkin bisa membantu untuk melarikan diri. Tapi Madeline malah lebih berfokus pada pertanyaan di mana Mina menemukan barang-barang tersebut. Sementara itu, Daniel menghubungkan kamera ke sumber daya listrik di Coop, menduga bahwa profesor pasti telah menyiapkan segalanya untuk mendirikan tempat itu. Dengan menghubungkannya ke televisi, kini mereka memiliki semacam CCTV untuk mengawasi. Jadi pada malam hari, mereka hanya duduk di meja untuk menunggu sesuatu yang akan muncul pada monitor. Alangkah terkejutnya mereka ketika mendengar suara, disusul dengan kemunculan kaki yang tertangkap kamera dan terdengar ketukan pintu. Orang misterius kemudian mulai memanggil dan membuat Kiera bersemangat karena itu adalah suara John yang meminta dibukakan pintu. Namun Madeline tidak mengizinkan karena itu melanggar peraturan, dan lagi pula para Watcher memiliki kemampuan dalam melakukan tipuan. Sementara John terus memohon dan mengaku terluka. Di dalam Coop terjadi pertengkaran di mana Madeline memaksa Mina dan Daniel untuk mengaku bahwa mereka telah melanggar peraturan. Sedangkan Kiera karena masih bersikeras ingin menyelamatkan suaminya, Madeline pun menyarankan agar bertanya sesuatu yang hanya diketahui oleh Kiera dan John. Sayangnya, John tidak mengingat sehingga tentu saja tidak bisa menjawab. Pada akhirnya pria itu setuju untuk menampakkan wajahnya di kamera, tapi sangat mengejutkan, tiba-tiba saja keesokan paginya, Madeline mengembalikan sepeda ke liang, berharap bisa menenangkan para Watcher. Merasa tidak enak, Mina berjanji untuk tidak akan melanggar lagi. Sementara di dalam liang, segera sepeda itu langsung diseret menjauhi cahaya. Adegan kemudian berpindah, menunjukkan bagaimana Mina kecil sedang dalam perjalanan bersama dengan kembarannya, Lucy, dan juga ibu mereka. Mina yang keras kepala tak henti-hentinya bermain dengan jendela, sehingga ketika sang ibu mencoba menutup, jari Mina terjepit dan sang ibu pun kehilangan fokus. What's going on? Kembali ke masa kini, Mina terus menggambar papan tanda atau rambu dan berpendapat tentang fakta bahwa hutan sedang mempermainkan pikirannya. Tak terasa, hari berganti minggu dan semuanya terus berlalu. Kini cuaca telah menjadi lebih dingin sehingga hari terasa lebih pendek. Semua orang kehilangan harapan untuk melarikan diri dan mulai merasa terpuruk. Mina tak sengaja mendengar Madeline memarahi Daniel yang tidak mau berburu karena itu akan membuat mereka semua kelaparan. Di Coop, Kiera yang masih terpukul mengabaikan semua yang terjadi termasuk pertengkaran dengan menonton reality show, sementara Mina terus menggambar sesuatu pada lantai. Tiba-tiba saja ketika berbalik, Mina menyadari bahwa Kiera telah menghilang dan setelah beberapa saat berlari ke hutan, akhirnya gadis itu menemukan Kiera di tepi liang. Berpikir mungkin dengan melompat ke sana, Kiera bisa bertemu kembali dengan John. Tekadnya sudah bulat, tapi teriakan membuat Kiera tersadar
sadar dan segera pergi mendatangi sumber suara bersama Mina. Ternyata Daniel telah mengikat Madeline. Madeline mengatakan bahwa pemuda itu telah kehilangan akal sehatnya. Sementara Daniel menegaskan bahwa mereka tidak akan lagi mengikuti aturan Madeline dan segera berlari ke Coop. Kiara mengejar Daniel, sedangkan Mina harus melepaskan ikatan Madeline. Segera keduanya berlari kembali ke Coop hanya untuk menemukan tempat itu telah terkunci dari dalam oleh Daniel. Gerombolan burung mulai terbang di sekitar, menandakan bahwa para makhluk malam akan datang. Jadi satu-satunya solusi adalah bersembunyi di dalam sebuah perangkap dengan bau yang sangat busuk yang dapat menutupi aroma mereka. Ketika para Watcher mendekati Coop, Daniel memberitahukan bahwa dua dari mereka telah hilang. Jadi mereka pun bergegas mencari para wanita yang pergi dan ini membuat area sekitar menjadi aman. Segera Mina dan Madeline berlari ke pintu dan memohon belas kasih. Selain itu, Mina juga berbagi cerita tentang bagaimana dirinya menjadi penyebab kematian sang ibu dan bagaimana dirinya bertahan hidup menanggung rasa bersalah akan hal itu. Berharap Daniel tidak merasakan hal yang sama. Pintu pun akhirnya terbuka dan keduanya bergegas masuk. Madeline memarahi Daniel, mengatakan seharusnya dia menghabisi pemuda itu berbulan-bulan yang lalu. Namun semua itu sudah tidak penting lagi karena kini mereka harus menghadapi para Watcher. Sembari berdiri di depan cermin, Madeline menjelaskan bahwa dirinya dulu sangat terobsesi dengan cerita rakyat dan mitologi. Dia datang ke hutan itu untuk penelitian dan pada malam pertama, ia melihat Watcher yang sangat mirip dengannya tapi dalam kondisi cacat atau kurang sempurna. Ya, ada banyak cerita lama yang mengatakan bahwa Watcher adalah peri peniru. Mereka mengamati dan mempelajari dengan tujuan akhir, yaitu ingin menjadi seperti manusia. Hal ini segera terbukti dengan suara ketukan pintu, kemudian diikuti dengan suara Kiara dan suara-suara manusia lain sambil menyerbu Coop. John? Daniel! Merasa pintu sudah tak kuat lagi, Mina dan yang lainnya segera mendorong meja untuk menahan. Di saat yang sama, mereka menemukan sesuatu yang aneh pada lantai yang selama ini tertutup karpet. Sementara para pengintai semakin agresif, Daniel pun berusaha membuka apa yang kelompok itu temukan, yang ternyata di baliknya terdapat pintu palka untuk masuk ke dalam bunker. Ketika menyalakan lampu, mereka mendapati diri berada di ruang kerja sang profesor. Tempat itu penuh dengan berkas, buku, dan makanan yang akan membuat mereka bertahan hidup selama bertahun-tahun. Selain itu, juga ada komputer. Meskipun tak terhubung ke internet, tapi Mina bisa mengakses beberapa video jurnal. Dimulai dari tahun 2009, profesor yang diketahui bernama Rory menjelaskan betapa ia terpesona oleh makhluk yang selalu menatap lewat jendela. Setiap video menunjukkan bagaimana Rory secara perlahan mulai kehilangan akal sehat dan akhirnya mengakui bahwa dia mempekerjakan penduduk setempat menawarkan upah yang besar, tapi pada akhirnya dijadikan mangsa bagi para Watcher. Di video lain, sang profesor menyebutkan salah satu Watcher mendatanginya dalam wujud seorang gadis kecil dan Rory pun bertanya-tanya apakah manusia bisa memanfaatkan kemampuan Watcher. Dalam video lain, terungkap bahwa Rory telah menangkap Watcher yang mencoba berteman sehingga makhluk itu pun marah. Lompat ke video terakhir, yaitu pada hari ke-300, Profesor mengaku menyerah. Dia berencana untuk membunuh Watcher itu, sekaligus mengakhiri segalanya. Tapi sebelum itu, Profesor meninggalkan pesan kepada siapapun yang menemukan video ini berupa petunjuk cara melarikan diri dari hutan, yaitu mengikuti burung-burung menuju ke sungai dan di sana telah disiapkan perahu. Selain itu, Profesor juga meminta agar siapapun yang menerima pesan mendatangi kantornya di sebuah universitas untuk menghancurkan semua berkas penelitian.
Mina dan rekan-rekan sepakat untuk keluar dari hutan dengan cara mengikuti petunjuk Rory. Menjelang pagi, Kiara memainkan musik untuk merayakan lalu menari bersama Daniel dengan penuh semangat. Dan pada momen ini, Daniel menjelaskan kisahnya yang datang ke hutan untuk melarikan diri dari sang ayah yang kejam. Beberapa waktu kemudian, ketika matahari terbit, kelompok itu mengikuti tanda sampai menemukan yang bernomor 134, berlanjut dengan dilepaskannya Darwin oleh Mina, sampai akhirnya menemukan batu besar dan Madeline menjelaskan bahwa itu adalah semacam gerbang atau pintu bagi penjara para peri setelah kalah dalam perang melawan manusia. Sejak saat itu mereka berusaha untuk bangkit, tapi kehilangan sayap magis membuat mereka tidak tahan akan sinar matahari. Pelarian kembali dilanjutkan sembari Mina yang terus dihantui oleh bayangan gadis kecil. Hujan pun mulai turun dan burung-burung terbang di sekitar mereka, menandakan malam akan datang. Selain itu, terdengar suara-suara para watcher datang sehingga semuanya pun bergegas menuju sungai. Sementara para wanita mendekati perahu, Daniel malah terpengaruh oleh suara John dari dalam hutan. Segera pemuda itu mencoba menyeret John yang terluka ke tepi tanpa menyadari bahwa itu adalah John, Kira's okay. Daniel! Come on, John, go. Daniel! Rentego. Madeline mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena para watcher tidak akan bisa meninggalkan hutan. Siang harinya, para wanita akhirnya menemukan jembatan dan setelah menaikinya, mereka pun dihampiri oleh angkutan umum. Beruntung pengemudinya ramah sehingga mengizinkan mereka masuk, serta tidak lupa membawa Darwin ikut serta. Setibanya di kediaman, Mina membersihkan diri sembari mengingat masa lalu saat kematian sang ibu, di mana kali ini Mina tergeletak di tengah jalan dan kemudian Lucy datang menghampiri dengan luka di wajah, menanyakan apa yang terjadi kepada ibu mereka. Keesokan harinya, Mina menepati janji untuk mendatangi universitas di mana Rory bekerja untuk menuruti permintaan terakhir sang profesor. Mina berpura-pura menjadi seorang keponakan dan setelah diizinkan masuk, segera dia menemukan blueprint kub, berkas-berkas pertama dari penelitian tentang Watcher, dan tape recorder berisi beberapa rekaman Rory tentang gulungan kuno. Sebelum perang, para peri dan manusia hidup dengan damai. Peri menjadi pelindung, teman, bahkan ada pula yang menjadi pasangan. Pasangan tersebut melahirkan anak-anak campuran dan Rory memperkirakan mereka bisa bertahan di bawah matahari, berbaur dengan masyarakat sebagai manusia dengan kemampuan penyamaran yang luar biasa. Mina kemudian menemukan beberapa lembar foto dan juga sebuah karya seni pada dinding yang membuatnya sangat terkejut sekaligus takut. Pada malam harinya, ia mengunjungi Kiara, menunjukkan foto-foto di mana terpampang jelas wajah Madeline yang ternyata adalah istri Profesor Rory. Mungkin awalnya itu sama sekali tidak aneh, sampai dengan Mina menunjukkan berita bahwa Madeline telah meninggal dunia pada tahun 2001 akibat kanker paru-paru. Mina menduga bahwa Rory mencoba menggunakan Watcher yang ia tangkap untuk mengembalikan Madeline, dan akhirnya Watcher itu pun berubah menjadi Madeline seperti yang mereka temui. Kini mereka berdua hanya perlu menanti kedatangan Madeline untuk membongkar semuanya. Tak lama berselang, sebuah mobil datang dan alangkah terkejutnya Mina ketika mengetahui wanita yang keluar dari mobil adalah Kiara. You're not Kira. Ya, ternyata Kiara yang sejak tadi berbicara dengan Mina adalah Watcher. Dia terus berubah bentuk untuk mengelabui lalu menyerang Kiara dan Mina. Kemudian dalam keadaan tak berdaya, Mina mengambil sebuah pecahan kaca untuk melancarkan perlawanan. Sayangnya dengan cepat Watcher menangkap sekaligus berterima kasih kepada Mina karena telah membawanya keluar dari hutan. Selain itu, Watcher mengungkapkan ini adalah hal yang sudah sangat lama ia impikan karena perbedaan membuatnya diasingkan oleh Watcher lain dan menyebutnya sebagai Daywalker. Itulah yang menjadi alasan mengapa ia mendekati Rory yang berjanji akan membawanya keluar dari hutan. Namun Rory malah berusaha menembak dan akhirnya itu memaksa Watcher atau untuk selanjutnya kita sebut Daywalker menghabisi sang profesor.
Daywalker itu kembali berubah bentuk dan akhirnya siap untuk mengeksekusi Mina. Beruntung, Mina mengingat suatu rahasia yang disimpan oleh Rory, jadi bahwa Daywalker tidak hanya bisa berubah, tapi juga bisa merasakan emosi manusia yang ditirunya. Yang mana hal ini membuat Daywalker bisa memahami perasaan Madeline, Kiara, dan bahkan Mina. Setelah itu, Daywalker pun mengeluarkan sayapnya dan sebelum pergi, ia mengungkapkan tentang harapannya, semoga apa yang Mina katakan benar. Segera kemudian Mina memeriksa Kiara dan untungnya wanita itu hanya mengalami luka. Film pun ditutup dengan menampilkan Mina yang akhirnya mengunjungi Lucy dan kedua putra kembarnya. Mina juga berbagi cerita dan pengalamannya di hutan, menjelaskan bahwa dia terkadang diawasi oleh Daywalker atau Watcher Madeline yang berbaur di tengah keramaian mengambil wujud gadis kecil seperti yang diceritakan sang profesor. Apakah Watcher itu akan menemukan kedamaian atau malah mendatangkan ancaman? Dan tamat. Perlu dicatat bahwa film ini mungkin bukan film yang sangat bagus, tapi cukup layak untuk dinikmati. Sebagai informasi, film ini menjadi debut dari penulis sekaligus sutradara, merupakan putri dari M. Night Shyamalan, yang juga pernah mengerjakan serial Servant dan film Old. Selain itu, film ini adalah adaptasi dari novel dengan judul yang sama, karya E.M. Shine. Yang saya sayangkan adalah film ini menghilangkan banyak unsur horor yang mana membuat cerita aslinya jauh lebih mencekam. Ya, meskipun alurnya sama, tapi ada beberapa tambahan yang malah justru mengurangi dampak horornya. Paling terasa itu di bagian akhir, di mana ada kejutan yang membalikkan semua. Saya pikir mungkin pembaca bukunya pasti sudah sangat paham, namun ini bisa menjadi kesempatan untuk membedah perbedaan antara cara film dan buku menyimpulkan cerita, serta bagaimana perbedaan itu menunjukkan keberhasilan novel yang tidak terasa di film. Tidak seperti di dalam film, di dalam buku ending ini benar-benar berhasil. Awalnya memang ceritanya mirip, di mana setelah Mina, Kiara, dan Madeline berhasil kabur dari hutan angker di Irlandia, tempat mereka terkurung dan berlindung dari para Watcher yang datang setiap malam, mereka sepakat menghancurkan bukti-bukti atau berkas penelitian milik profesor dengan tujuan agar tidak ada orang lain yang tergoda untuk datang ke hutan keramat dan terbunuh seperti Daniel dan John. Di dalam film ini, Mina dan teman-teman menemukan bukti Madeline adalah salah satu dari Watcher. Hal ini dimaksudkan sebagai kejutan yang menegangkan, namun saya merasa ini kurang berhasil karena Madeline tidak digambarkan dengan baik sebagai karakter yang mencurigakan. Jadi hanya, loh kok bisa begitu? Beda halnya dengan di buku. Petunjuk-petunjuk sudah diberikan, disebarkan di sepanjang cerita yang menunjukkan Madeline bukan seperti yang terlihat. Hal ini membuat pengungkapan identitasnya sebagai Watcher terasa tidak hanya mengejutkan, tapi juga logis. Di sepanjang film, beberapa kali kita disuguhkan adegan kilas balik yang menampilkan Mina mengalami kecelakaan mobil saat masih kecil, yang mana kecelakaan tersebut juga menjadi penyebab kematian sang ibu dan luka parah yang dialami kembarannya. Di akhir film, Mina bertemu kembali dengan saudari kembarnya dan menceritakan semua yang terjadi, sementara Madeline atau Daywalker secara diam-diam mengamati dari luar dalam wujud gadis kecil. Saya pikir, cara Watcher meniru orang lain mencerminkan bagaimana Mina berusaha melarikan diri dari diri sendiri dan masa lalu yang buruk. Namun hal ini tidak digambarkan jelas di film. Berbeda dengan di buku, dampak dari cerita aslinya jauh lebih kuat. Buku ini tidak hanya membahas trauma masa lalu secara dangkal, tapi juga tentang Mina yang menelpon saudarinya Lucy dan menyadari bahwa sebenarnya Lucy tidak sepeduli itu terhadap Mina. Di akhir buku, Mina malah justru bertemu dengan Madeline. Ini terjadi setelah adegan baku hantam yang jauh lebih menegangkan, di mana Madeline sebelumnya membiarkan Mina hidup dengan syarat Mina tidak akan membocorkan rahasia mereka. Kali ini Madeline kembali untuk memperingatkan Mina bahwa ada Watcher lain di luar sana selain dirinya. Ini yang membuatnya lebih pas dan mencekam. Sayangnya, film berakhir dengan lebih rapi dan mudah. Membuat saya sebagai penonton, ya sudahlah. Saya tidak menghina, saya sangat menikmati film ini, tapi hanya merasa seharusnya film ini bisa memanfaatkan cerita dengan lebih baik.
Ada lanjutannya nggak bang? Nah, berdasarkan komentar dari sang sutradara, akhir film ini sangat terbuka untuk sequel. Meskipun cerita Mina sudah selesai, tapi saya pikir sutradara jelas telah menciptakan mitologi yang lebih luas dan bisa dieksplorasi lebih lanjut. Hanya saja sepertinya tidak terjadi dalam waktu dekat karena review secara umumnya cukup negatif. Ya, cukup menggoda untuk membuka dunia yang lebih luas, tapi sepertinya sulit untuk menjelajah lebih jauh. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!